Ada janda-janda yang tiap akhir bulan dia lihat di depan rumahnya ada duit yang dimasukkan. Nggak tahu siapa yang kirim itu, tapi Allah tahu. Khattab radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kita ini perlu belajar ilmu agama. Ada orang yang sepanjang hidupnya sama dia, Ustadz ini halal apa haram? Nggak pernah. Ustadz ini sunnah apa wajib? Nggak pernah. Yang dia tanyakan bagaimana bekerja dan menghasilkan keuntungan yang paling banyak. Dunia dan dunia yang ada apa? Kita sibuk dengan dunia. 70, 80 mati ditinggal. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Yang punya Indonesia ini? Bukan. Yang punya bumi ini. Langit yang 7 lapis, mentari yang terbit dari barat, tenggelam di timur, itu milik Allah. Gimana kalau Allah cinta sama antum? Ini sahabat yang dia tanya, siapakah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Wa ahabbul a'mal ilallah, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Manfaat dunia antum dapat pahala, tapi antum kalau memberikan manfaat, fulan yang awalnya tidak sholat, lalu antum dakwain dia sholat, masya Allah, antum berikan manfaat kepada orang, antum selamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baiknya amalan yang dicintai Allah adalah sururun yudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang engkau bagikan kepada saudaramu sesama muslim. Antum lihat teman antum bersedih, antum hibur dia. Au yakshif anhu kurbah, dia punya kesulitan, antum ya bantu dia dalam kesulitannya. Au yaqdi anhu dainan, atau bayarin utangnya. Siapa yang punya utangnya? Angkat tangan yang punya utang. Waduh, antum pura-pura nggak punya utang. Ya saat kita nggak punya utang, bapak yang punya utang. Oh, yang muda-muda ini yang utang bapaknya kadang-kala. Taib, termasuk amalan yang dicintai Allah, ngelunasi utangnya manusia. Masya Allah. Ada orang-orang kaya yang biasa datang ke rumah sakit. Dia datang, siapa yang nggak bisa bayar? Disebutkan fulan. Iya sudah. Dia tanda tangan, lunas semuanya siapa. Tuh yang sakit nggak tahu siapa yang lunasi. Ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi SAW, au tatrudu anhu ju'an, engkau mengusir rasa lapar dari perut dia. Saudara-saudara kita yang kelaparan, antum bagi makanan sama mereka. Ada daerah-daerah yang sedang sulit air, antum galikan sumur buat mereka. Itu orang baik. Tapi ingat, jangan nunggu ada kamera antum berbuat baik. Karena ada manusia-manusia pencitraan yang melakukan kebaikan hanya untuk dipuji dan disanjung manusia. Itu akan menjadi koreknya api neraka. Wala an amshi ma'a akhin li fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lihat jamaah. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang manfaatnya buat kita, ada ibadah yang manfaatnya buat orang lain. Kata Nabi SAW, aku berjalan bersama saudaraku, ngurusin urusan dia. Mungkin dia punya urusan di kepolisian, ke departemen apa, dia datang. Kata Nabi SAW, aku berjalan sama dia, ngurusin urusan dia, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Supaya antum tahu, Islam itu bukan hanya sholat di masjid, membantu urusan saudara kita yang kesulitan,
itu lebih baik daripada antum iktikaf 1 bulan bukan di masjid sini, di Masjid Nabawi. Yang kita tahu pahala sholat di Masjid Nabawi. Ahibati fillah. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Banyak yang nggak bisa duduk, antum maju sedikit, kemudian 1 orang bisa duduk, masya Allah. Antum kasih manfaat buat 2 orang. Dan ini dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Baik, tanda baik yang kedua. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, khairun nas ahsanuhum qada'an. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kalau bayar hutang. Jadi kalau antum mau lihat orang baik atau tidak, lihat. Dia kalau punya utang tepat waktu tidak bayarin. Bahkan jamaah, cara mengetahui teman baik atau tidak dari uang. Kalau antum punya teman yang nggak suka sama dia, antum nggak suka sama dia, antum utangin duit dia, insya Allah dia nggak ketemu antum lagi. Dia berusaha menghindar karena takut ditagih hutang. Dan bicara hutang, jangan hidup berhutang. Hutang itu hammun billail wa dhullun bin nahar. Orang punya utang itu gundah, galau hidupnya di malam hari. Pagi hari terasa hina. Sebagian orang punya mobil bagus, punya motor bagus, utang. Nggak malu antum. Apalagi kalau utangnya ada ribanya, dilaknat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang-orang yang demi gengsinya dia berhutang. Beli motor, bawa motor, masya Allah, harga 20 juta. Antum bayar berapa? 3 juta. Bawa motor 15 juta. Terus sisanya hutang. Antum enak naik motor bukan milik sendiri. Bangga dengan apa yang tidak antum miliki. Memalukan jamaah. Antum beli motor 3 juta, dapat motor 3 juta jamaah. Dapat enggak? Dapatlah 3 juta. Mungkin pakai bensin campur. Campur dorong kadang-kadang campur. Tapi dapat. Antum masya Allah naik motor 3 juta itu nggak takut dicuri maling. Antum parkir, kontaknya masih nempel, antum tenang. Bahagia antum jamaah. Dan itu milik antum sendiri. Milik antum sendiri. Antum tidak berhutang. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Antum pikir hutang itu tidak berdosa? Enggak, awalnya enggak berdosa, tapi mengantarkan kepada dosa. Bagaimana hutang mengantarkan ke dosa? Siapa yang tahu? Ya. Yang pertama bohong. Bohong gimana? Contohlah, antum gimana waktu itu bohongnya? Nah, gimana bohongnya? Contoh. Punya alasan, ibu saya sakit, ini itu, ibunya dijual. Padahal ibunya sudah mati. Ada cuma, betul. Masya Allah, kasih hadiahnya jemaah. Kirim ke belakang. Hutang itu mengantarkan kepada janji dan janjinya palsu. Ngomong insya Allah anda bayar hutang pekan depan, insya Allah ada fulus, padahal nggak ada fulus dia. Tapi kalau dia nggak ngomong gitu nggak diutangin, dia berbohong. Dan orang yang menunda-nunda pembayaran hutang itu orang buruk. Jadi nggak usah antum kalau ini yang akhwat yang perempuan mau cari pasangan hidup, mau tahu akhlak calon suaminya itu, lihat di hutang. Kalau suaminya suka berhutang, jangan mau dapat suami kayak gitu. Kalau lihat tanya di kantor,
Kenal sama fulan? Iya, fulan ini Masya Allah. Dia punya utang sama ana 2 tahun gak bayar-bayar. Jangan. Jadi ukuran tanda orang baik, sebelum waktunya dia sudah ngelunasin. Dan Masya Allah ditambahin lagi. Riba itu kalau ada akad. Utang 1 juta bayar 1.100.000. Itu riba. Tapi kalau antum nggak ada akad, Masya Allah, antum punya utang sama ana 1 juta, antum bayar, Ustaz, alhamdulillah ana punya rezeki, ana bayar 10 juta Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Antum besok utang lagi, ana kasih lagi ya. Jadi sejatinya orang yang paling baik adalah yang paling baik dalam pelunasan hutangnya. Dan kita lihat di negeri kita jemaah. Allahu Akbar. Kenapa banyak orang tidak mau menghutangi? Karena banyak kejadian-kejadian orang-orang yang tidak bayar utang. Baik, dalam urusan muamalat yang paling baik melunasi hutang dialah orang yang paling baik. Baik, yang ketiga, tanda orang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tahawi dan Al-Hakim, beliau mengatakan, khairukum man at'amat ta'am. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang terbaik yang di antara kalian adalah yang suka berbagi makanan. Suka mentraktir temannya. Masya Allah. Kalau lagi masak di rumah dibagiin tetangga-tetangganya, itu orang baik. Kenapa? Kalau antum sholat, manfaatnya siapa yang merasakan? Antum sendiri. Karena ada di antara kita yang rajin sholat ke masjid, Masya Allah, azan ke masjid, tapi nggak pernah berbagi dengan tetangganya. Ada yang tiap tahun berangkat umroh, bahkan setahun 2 kali berangkat umroh, tapi tidak pernah berbagi makanan dengan tetangganya. Banyak. Maka tolong antum tunjukkan keindahan Islam ini. Buktikan kepada mereka bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Antum punya rezeki, uang dari safar, belilah apa yang bisa dibagi. Rumah yang paling murah apa di sini jamaah? Kerupuk. Bagikan ke tetangga. Wallahi jamaah, hadiah itu menembus. Makanya kita nih kadang kala dianggap jahat atau sesat karena kita kurang baik sama tetangga. Dulu ada pernyataan dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan, hati-hati, tanda-tanda teroris ini rumahnya ngontrak terus tertutup. Antum yang rumahnya ngontrak, hati-hati. Antum perlu baik sama tetangga. Tetangga mau masuk rumah, fadol. Antum punya rezeki, makan bareng ke rumah, Masya Allah. Dan ketika antum berbagi makanan, nih ada satu kondisi di negeri kita yang juga membuat kita ya prihatin. Undakan pernikahan, walimah, biasanya yang diundang tuh orang kaya. Kalau pejabat yang punya acara pernikahan, yang diundang sesama pejabat. Bahkan yang datang harus pakai sepatu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan. Ta'amul walimah, makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Yang diundang yang kaya, yang udah biasa makan enak di rumahnya. Dia bisa beli apa saja. Malah yang miskin nggak diundang. Ada orang yang suka mentraktir, tapi yang dia traktir orang-orang kaya juga. Antum peduli sama orang-orang miskin, berbagi makanan. Ada di beberapa daerah yang bikin acara senabung. Senabung. Apa artinya?
sedekah nasi bungkus.